Anggota kelompok 3 itu yang pertama ada Khalila Ziraskia, Arvin Hidayatullah, Fahri Ahmad, Putri Nuraini, Muhammad Diaul Aska, Rajindra Sirhan, Talita Fikisaki, dan yang terakhir Tiara Ahmadita. Zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazi, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan percupuan yang mudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang saling sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Qiyas al-Isra terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Hukum perbuatan zina muhsan. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau bisa disebut zina muhsan, atau belum berkeluarga, bisa disebut gatru muhsan, maka akan membedakan jenis hukuman yang diberlakukan kepadanya, yaitu hukuman zina muhsan. Hukuman untuk perbuatan zina muhsan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah 1. Hukuman deru atau dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. B. Hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Hukum perbuatan zina gatru muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah hukuman zina gatru muhsan. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dengan tindakan terkontrol dan dibatasi oleh ukuran norma yang berlaku di masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahidim minhuma mi'ata jalda wala tahujuhum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhiri wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Apa sih isi kandungan dari surat An-Nur? Isi kandungan yang terdapat dalam surat An-Nur yaitu A. Menghukum pelaku zina. B. Pihak berwenang diharapkan tegas dan dilarang berbelas kasihan. C. Dampak perzinahan lebih jelas terlihat pada perempuan juga banyak ditanggung perempuan dibanding laki-laki. Tafsir. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Tafsir. Hukum perzinaan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan pezina laki-laki yang belum pernah menikah, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Jika perzinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah
rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bentuk pergaulan bebas. 1. Praktik seks bebas. 2. Perbuatan zina. Sikap untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah: yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, ada puasa sebagai perisai nafsu. Pilu TKI ditinggal istri nikah dengan pria lain hingga hamil. Nasib pilu dialami pria berinisial MT di Kabupaten Sidendreng Rapang Sidrap, Sulawesi Selatan, saat sedang merantau sebagai tenaga kerja Indonesia alias TKI. MT mendapati istrinya menikah dengan pria lain inisial YU hingga hamil. MT pun melaporkan perbuatan istrinya ke polisi atas dugaan perzinahan. Kasat Reskrim Polres Sidrap, AKP Mohalis sedang menangani kasus pada Jumat 22 September 2023. Mohalis menuturkan MT mendapat kabar bahwa istrinya menikah siri dengan YU saat ia masih berada di perantauan tanpa sepengetahuannya. Polisi juga sedang meminta keterangan terlapor dan mengakui telah menikah siri di Desa Teteaji, Kecamatan Telu, Lempoe, Kabupaten Sidrap pada Selasa 11 Juli 2002 lalu. Saat ini HE juga sedang mengandung anak YU. Kasus ini sempat ingin diselesaikan dengan mediasi, namun pelapor enggan mencabut laporannya. Polisi akan periksa Tendri Ajeng terkait dugaan perzinahan dengan Virgun. Polisi memeriksa Tendri Ajeng atas kasus perzinahan yang dilaporkan mantan istri Virgun, yaitu Inara Rusli. Rencana minggu ini kita mintai keterangan, kata PLH Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Yuliansah Selasa 8 Agustus 2023. Virgun sempat dilaporkan Tendri Ajeng Anissa ke Polda Metro Jaya pada 6 Mei 2023 atas dugaan pencemaran nama baik. Sebagai pelapor, Tendri tidak terima dituding sebagai selingkuhan Virgun. Selain itu, Inara Rusli pun ikut melaporkan Virgun dan juga Tendri Ajeng yang diduga sebagai pelakor. Virgun membantah telah melakukan perzinahan seperti tuduhan yang dilayangkan mantan istrinya tersebut. Meski demikian, Yuliansa mengatakan pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Oknum anggota Dewan Lampung Barat digerebek kamar dengan istri orang. Oknum anggota DPRD Lampung Barat berinisial S digerebek warga saat tengah berduaan dengan wanita berinisial W yang bukan istrinya. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 2 Januari 2024 di Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astutik mengatakan usai diamankan warga, kedua pelaku tindak pidana perzinahan langsung diserahkan ke Polsek Sekincau. Umi menjelaskan, S merupakan anggota dewan di Lampung Barat, sementara W adalah wira swasta. Disinggung terkait telah adanya laporan atas perbuatan perzinahan dilakukan keduanya. Umi menyebutkan suami dari W telah membuat laporan di Polres Lampung Barat. Saat ini kedua pasangan perzinahan telah dipulangkan ke keluarga.